Oke, selamat pagi Pak Inias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada kesempatan kali ini. Tentunya di channel Terteri Channel. Oke, Bapak Ibu, ini adalah kabar terbaru dari Pi Network terkait dengan salah satu marketplace ataupun ya platform utilitas dari bagian Pi Network, yaitu Pichain Mall. Di mana Pichain Mall ini sudah diumumkan oleh Core Team adalah salah satu pemenang hackathon di gelombang pertama pada saat itu ya. Nah, ini kita berbicara terkait dengan kabar-kabar berita ya teman-teman terkait dengan Pichain Mall. Ya sebetulnya ini bukan kabar dari Core Team ya, tapi kita perlu untuk mengetahui ya berita-berita di luaran sana. Bagaimana sih perkembangan Pi Network di luaran sana, tanggapan mereka. Ya walaupun ini bukan info yang resmi dari Core Team, tapi setidaknya kita perlu juga untuk mengetahuinya. Dan di sini teman-teman, ya ini bukan sekedar untuk menambah imun gitu ya. Ini kita ajak jalan-jalan kepada Anda semuanya untuk mengetahui info-info terbaru dari Pi Network ya, teman-teman. Nah, di sini dikatakan bahwa walaupun ini sekedar berita dari blog ya, diposting dari berita luar negeri sih. Ini udah saya translate ya, teman-teman. Nah, di sini adalah dikatakan Pichain Mall mengumumkan pengenalan biaya ya terkait platform untuk penjual ya yang ingin berjualan di Pichain Mall, mencari masukan penjual tentang struktur biaya yang optimal. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Kita coba baca. Nah, ini dia di sini dikatakan Pichain Mall, salah satu pasar online terkemuka, telah membuat pengumuman penting hari ini terkait pengenalan biaya platform untuk penjual ya. Nah, keputusan ini menandai perubahan signifikan dalam model bisnis perusahaan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhannya dan terus memberikan layanan yang luar biasa baik kepada penjual maupun pembeli. Dalam upaya untuk memastikan keadilan dan transparansi, Pichain Mall juga mengungkapkan rencana untuk melibatkan penjual dalam menentukan struktur biaya yang optimal melalui jajak pendapat yang akan datang. Oke. Selanjutnya, keputusan untuk menerapkan biaya platform datang sebagai hasil dari pertimbangan yang cermat dan analisis menyeluruh terhadap landscape e-commerce yang terus berkembang ya. Nah, kemudian Pichain Mall mengakui ya kebutuhan untuk mencapai keseimbangan antara mempertahankan harga yang kompetitif untuk pelanggan sambil juga menawarkan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan profitabilitas penjual ya. Dengan memperkenalkan biaya platform, perusahaan bertujuan untuk meningkatkan sumber dayanya dan berinvestasi dalam memberikan dukungan penjual yang lebih baik, infrastruktur yang kuat, dan peluang pemasaran yang lebih baik. Nah, kemudian dalam keterangan resminya, Pichain Mall menegaskan komitmennya untuk membina kemitraan kolaboratif dengan para penjualnya. Perusahaan percaya bahwa melibatkan penjual dalam proses pengambilan keputusan struktur biaya akan memastikan bahwa model yang dipilih adil, merata, dan mempertimbangkan beragam kebutuhan dan kepentingan komunitas penjualnya yang luas ya. Di sini berita menarik, Pichain Mall memperkenalkan biaya platform untuk penjual. Dalam beberapa hari mendatang, kami akan mengadakan jajak pendapat untuk mengumpulkan masukan Anda tentang struktur biaya yang optimal. Suara Anda penting, pantau terus ya. Bersama-sama kita akan membentuk masa depan e-niaga di Pi Network ya. Pichain Mall pitch Twitter ya, ini dia dari Twitternya ya, dari Pichain Mall Nigeria. Kemudian kita baca lagi. Untuk memfasilitasi pendekatan inklusif ini, Pichain Mall akan meluncurkan polling dalam beberapa hari mendatang untuk mengumpulkan masukan dari penjual. Jajak pendapat akan mencari umpan balik tentang berbagai opsi struktur biaya, termasuk biaya tetap, biaya berbasis persentase, atau biaya berjenjang berdasarkan volume penjualan. Penjual akan memiliki kesempatan untuk memilih struktur biaya yang mereka yakini akan mendukung bisnis mereka dengan baik dan berjalan dengan tujuan individu mereka. Nah, kemudian Pichain Mall bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang mendorong penjual untuk berkembang sekaligus memungkinkan platform untuk berinvestasi
dalam fitur apa ini dan layanan inovatif ya. Kemudian pengenalan biaya platform dipandang sebagai langkah penting untuk mencapai keseimbangan yang rumit ini katanya ya. Dengan berbagi tanggung jawab untuk menentukan struktur biaya yang optimal, Paican Mall memastikan bahwa penjual memiliki suara dalam menentukan masa depan operasi bisnis mereka di platform. Nah, kemudian Picama mendesak semua penjual untuk berpartisipasi aktif dalam jajak pendapat agar suara mereka didengar. Peluang untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan ini memperkuat etos platform untuk membina komunitas penjual yang bersemangat dan saling menguntungkan. Nah, jadi dari kesimpulan berita Paican Mall ini, salah satu marketplace ya yang terkemuka di platform utilitas Pi Network itu akan mengadakan polling di beberapa hari ke depan ya, sesuai dengan berita ini ya guys ya. Nah, nanti tujuan dari mengadakan polling itu kepada para penjual yang akan nanti berjualan gitu ya, memasarkan produk-produknya di Paican Mall itu supaya mendapatkan hasil harga yang optimal, kurang lebih kayak gitu ya. Karena nanti ada dibebankan biaya-biaya khusus dari pihak Paican Mall itu sendiri supaya ada keadilan ya, supaya ada keadilan dalam terkait dengan harga penjualan. Misalkan kalau di Paican Mall itu kan saat itu sedang kontroversi ya. Sementara komunitas Pi Network seperti kita pionir ini menginginkan global consensus value gitu kan. Nah, sedangkan di Paican Mall itu kan harganya kadang-kadang tidak sesuai dengan global consensus value, seperti kayak sebuah harga handphone ya, itu dihargai dengan 270 Pi gitu kan. Kalau kita melihat dari sudut pandang harga GCV itu kan tidak sesuai, artinya terlalu mahal lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, dari mungkin masukan-masukan pengguna Paican Mall yang sudah masuk di situ mungkin ya. Ini asumsi saya pribadi nih. Nah, oleh sebab itu pihak Paican Mall developernya itu akan mengadakan polling ke depan ya. Nanti akan diadakan biaya-biaya terkait penjual ya yang akan memposting di Paican Mall produk-produknya yang akan mereka jual di Paican Mall tuh nanti akan di-polling kurang lebih kayak gitu. Artinya sekelas Paican Mall aja yang sudah diumumkan oleh Core Team sebagai pemenang hackathon ya, sebagai marketplace masuk dalam kategori utilitas marketplace terkemuka gitu ya, itu pun belum normal guys. Terkait dengan harga pun, pembentukan harga pun masih kontroversi. Jadi menurut saya dari melihat ini ya teman-teman, sekelas Paican Mall aja yang sudah diumumkan sebagai pemenang hackathon gitu ya. Nah, saat itu ini pun belum matang guys ya. Artinya kalau melihat dari berita ini, open mainnet ini sangat masih jauh guys. Karena ya kita tunggu aja lah ya. Ini kan masih proses dan terus berproses gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk perkembangan informasi terkait dengan Pi Network, baik itu dari utilitas kita kulas-kulas. Kita nanti akan updating terbaru dari berita-berita Pi Network ya teman-teman, supaya ini menambah wawasan kita gitu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.